رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي دعائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku siswa kelas 7 yang pada kesempatan pagi hari ini tetap semangat walaupun bencana COVID-19 masih ada di lingkungan kita, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Baiklah anak-anakku yang Pak Guru cintai dan banggakan, dari kelas 7A sampai 7A MTS Negeri 1 Cilacap. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang puisi rakyat. Nah, kompetensi yang diajarkan yaitu mengidentifikasi informasi ya atau pesan dan pilihan kata dari puisi rakyat. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilannya adalah menyimpulkan isi puisi rakyat yang kalian baca, kalian dengar atau yang disajikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Baiklah, untuk berikutnya apa yang dimaksud dengan pantun? Nah, pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara ini ya, dalam masyarakat ini ya, ada dalam bahasa Tagalog, bahasa Toba, bahasa Jawa dan bahasa-bahasa yang lain. Kemudian pantun ini hampir tersebar di seluruh Indonesia dan fungsi pantun ini di semua daerah, baik Melayu, Sunda ataupun Jawa dan juga daerah lainnya, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Jadi bisa juga kalian lihat di TV-TV ada yang berbalas pantun, pantun humor untuk kegiatan hiburan dan juga ada pantun-pantun nasihat. Nah, ini adalah. Kemudian yang berikutnya adalah ciri-cirinya, ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun ini yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris ataupun larik ya. Jadi setiap bait ini ada 4 baris, itu adalah ciri-ciri pantun. Kemudian yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata ya. Misalkan suku kata ini seperti apa? Misalkan makan berarti makan, berarti ada 2 suku kata. Tidur, tidur itu juga 2 suku kata. Berjalan, berjalan itu ada 3 suku kata ya. Itu yang perlu dikatakan. Berarti harus ada minimal 8 dan maksimal 12 suku kata. Kemudian yang ketiga, rima. Akhir setiap baris bersajak A, B, A, B. Maksudnya seperti apa? Misalkan di baris yang pertama berbunyi ar, maka yang ketiga juga harus ar. Baris yang kedua li, maka baris yang keempat adalah li. Ya, seperti itu. Nanti bisa dijelaskan pada pantun. Kemudian yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Jadi baris yang pertama dan kedua ini sampiran. Jadi isi pantun ini ada di baris yang ketiga dan keempat. Ini adalah isi pantunnya. Baris ke-1 dan kedua adalah sampiran pada setiap bait. Kemudian yang kelima, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, tadi sudah sampaikan Pak Kurs. Jadi ketika kalian menganalisis sebuah pantun, maka yang harus diperhatikan adalah baris yang ketiga dan keempat. Kemudian yang selanjutnya adalah gurindam. Gurindam ini adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam ini berasal dari bahasa India yaitu kirindam, yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat nilai agama dan moral. Tidak dipungkiri bahwa gurindam bagi orang dahulu sangat penting dan dijadikan norma dalam kehidupan. Gurindam merupakan puisi lama yang sangat penting sebagai warisan budaya. Jadi ini adalah merupakan warisan budaya yang harus kita lestarikan, ya, ini gurindam yang berasal dari negeri India. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri gurindam. Ya, ciri-ciri gurindam yang pertama adalah terdiri atas 2 baris dalam setiap baitnya. Jadi dalam bait ini ada 2 baris. Kemudian yang kedua, tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 kata. Nah, 10 sampai 14 kata. Kemudian suku kata ya. Kemudian yang ketiga adalah tiap baris memiliki rima sama atau bersajak AA, BB, CC.
Kemudian yang keempat merupakan satu kesatuan yang utuh. Maksudnya satu dan baris yang pertama dan kedua ini harus saling menyatu dan tidak boleh terpisah. Artinya harus ada sebuah nasihat dan jawaban, ada permasalahan dan juga ada penyelesaian. Kemudian baris pertama berisi soal, baris kedua adalah atau perjanjian, kemudian baris yang kedua berisi jawaban akibat dari masalah yang ditimbulkan pada baris yang pertama. Kemudian yang ketujuh, isi gurindam biasanya berupa nasihat filosofi hidup atau berupa kata-kata mutiara. Kemudian yang selanjutnya adalah syair. Syair merupakan salah satu bentuk puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya agama Islam ke Indonesia ya. Jadi syair ini memang kata syair ini berasal dari bahasa Arab yaitu syair atau su'ur yang berarti perasaan dari yang menyadari. Kemudian kata su'ur berkembang menjadi siru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum ya. Makanya kita sering mendengar kadang-kadang ada istilah singiran nah itu ya, itu menyairkan sesuatu yang disairkan. Kemudian dalam perkembangannya syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu, tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair negeri Arab. Kemudian syair ini yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Fansuri. Dengan karyanya seperti syair perahu, syair burung pingai, dan syair dagang. Itu adalah tentang syair. Nah, kemudian syair ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris atau larik. Kemudian yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Kemudian yang ketiga bersajak a. Kemudian maksudnya apa? Di akhir setiap kalimat ini misalkan ri sampai 4 baris ini harus ri semua. Misalkan la juga sama. Diakhiri dengan huruf alfabet yang sama. Ini adalah ciri khas daripada syair. Jadi keempatnya kalau tadi di pantun ini adalah AB, maka syair ini adalah diakhiri dengan sajak yang sama. Kemudian yang keempat, semua baris adalah isi. Jadi semua yang ada dalam bait tersebut adalah isi. Nah, kemudian yang kelima, bahasa yang digunakan biasanya berupa bahasa Melayu. Nah, itu adalah ciri-ciri syair. Kemudian ini ada contoh pantun. Nah, cara membaca pantun juga ada aturannya, tidak asal membaca ya. Misalkan ini ada contoh pantun. Sungguh elok Mas Permata, lagi elok Intan Baiduri. Sungguh elok budi bahasa jika dihias akhlak terpuji. Nah, dari pantun ini, sungguh elok Mas Permata, lagi elok Intan Berduri, ini adalah sampirannya. Baris pertama dan kedua sairannya, sampirannya. Kemudian baris ketiga dan keempat adalah isi. Sungguh elok budi bahasa jika dihiasi akhlak terpuji. Maksudnya apa? Budi bahasa kita akan terpuji jika dengan menggunakan elok budi bahasa. Artinya kata-kata yang sopan ini adalah menciri khaskan seorang yang berakhlak. Nah, kalau kalian mengucapkan kata-kata dengan kasar, ini adalah ciri khas akhlak kalian tidak terpuji. Kalau kata-kata kalian halus, berbudi, maka akhlaknya juga terpuji. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh gurindam. Nah, ini ada gurindam. Bila punya sifat yang kikir, sanak saudara akan menyingkir. Apabila sudah mencinta, maka cepatlah berumah tangga. Lah, ini bait yang pertama adalah yang ke-1 dan kedua. Bila punya sifat yang kikir, sanak saudara akan menyingkir. Lah, ini gurindam ini adalah satu bait. Nah, ini kemudian bait yang kedua, apabila sudah mencinta, maka cepatlah berumah tangga. Nah, ini adalah permasalahan yang muncul bila punya sifat yang kikir, maka jawaban dari permasalahan ini saudara akan menyingkir. Kemudian yang kedua juga, permasalahannya apa? Apabila sudah mencinta, kalau kalian sudah mencinta, maka cepatlah berumah tangga. Ini adalah sebuah kalimat yang sebuah syair antara permasalahan dan jawabannya. Tadi gurindam maksudnya. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh syair. Nah, ini membacanya juga, dengarlah wahai Ananda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu tiada pernah habis dieja sebagai bekal sepanjang usia. Nah, ini kata-kata yang terakhir adalah hurufnya A dan A semua. Ini adalah sajaknya, bersajak A. Ini adalah dari syair itu sendiri.
Nah, ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan apa yang Pak Guru sampaikan. Tetap semangat dengan belajar. Nanti Pak Guru akan menampilkan sebuah contoh dari tayangan video berikut. Ya. Akan belajar untuk berbalas pantun. Silakan pantun yang sudah disiapkan tadi sudah ditunjuk. Yang pertama adalah Iman, kemudian dibalas oleh Vita, Alvin, Atika, Firman, dan Nani. Ya, silakan untuk pertama dimulai dari Iman dulu. Silakan. Pergi ke pasar membeli alpukat. Jangan lupa membeli markisa. Kalau orang tinggalkan sholat, hidup susah mati disiksa. Kalau kita membeli markisa, membelinya di pasar Gombong. Saya hidup pasti tersiksa, dengan teman saja suka sombong. Kalau pergi ke pasar Gombong, pulangnya naik kereta, bagaimana kamu tidak sombong? Tiap hari menebuk harta. Pergi ke pasar, naik kereta. Saat pulang membeli bihun, lupa ibadah menebuk harta, jika mati seperti korun. Kalau suka memasak bihun, jangan lupa dicampur cuka. Jika mati seperti korun, pasti di akhirat mendapat siksa. Makan soto dicampur cuka, dimakan pas sama Pak Camat, sudah pasti kita celaka. Menebuk harta, tinggalkan sholat. Ya, tepuk tangan ya. رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي